Halo YouTube, Joe di sini. Stop senyum-senyum sendirian dan ayo kita mulai. Horror Pods episode 001 dengan judul Mah? Mamah kenapa? Kalian percaya gak sama mereka yang tidak terlihat? Ternyata mereka itu hidup berdampingan dengan kita. Mereka hidup di waktu yang sama dengan kita, bahkan hidup di tempat yang sama dengan kita. Dengan kata lain, mereka hidup bergesekan dengan kita. Hanya saja berbeda dimensi. Hari itu seperti hari biasanya. Aku pergi kuliah dan biasanya pulang pada sore hari. Namun, pada hari itu aku ada kerja kelompok. Aku pun menelpon Mama. Halo, Ma? Mama pun menjawab. Iya dek, ada apa? Tumben nelpon, biasanya SMS. Jawab Mama. Iya, ini Ade lagi di jalan, Mah. Lagi di lampu merah. Lupa ngabarin hari ini Ade pulang agak malam ya, Mah. Sekitar jam 8-an. Soalnya ada kerja kelompok di rumah temen, Mah. Oh iya dek, hati-hati ya. Mama bentar lagi juga pulang nih. Halo, Mah? Halo? Ma? Halo? Yah, habis baterai lagi. Aku pun sampai di rumah teman. Lalu kami kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Tidak lupa juga aku nebeng ikut ngecas HP di sana. Waktu berlalu, malam pun datang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, kami pun berpamitan bubar untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Teringat, juga besok akan ada diadakan kuis mata kuliah. Saat di jalan aku pun baru ingat. Kok Mama gak ngabarin lagi ya? Palingan Mama udah tidur kali ya, kecapean sama kerjaan di kantor. Sesampainya di depan rumah, aku melihat lampu rumah sudah menyala. Pikirku, wah, Mama udah pulang. Aku pun bergegas masuk rumah dan mencari Mama. Di ruang tamu nggak ada. Di dapur juga nggak ada. Di WC juga nggak ada nih. Setelah itu, aku pun pergi melihat kamar Mama. Kamarnya gelap. Tidak seperti biasanya. Tapi aku masih bisa melihat samar-samar Mama yang sedang tidur di atas kasur. Aku pun berbicara pelan. Mah, Ade udah pulang. Suasana pun hening. Dan Mama tidak menjawab. Pikirku dalam hati. Iya, benar, Mama capek deh kayaknya. Biarin kasihan. Aku pun pergi ke toilet untuk buang air kecil dan mengganti pakaian. Aneh, kok aku merinding ya? Seperti ada yang mengintip dari atas jendela kecil toilet. Mana mungkin? Kan harus pakai tangga kalau mau ngintip.
Di rumah juga nggak ada tangga kan? Selesai mengganti pakaian, aku pun keluar toilet. Dan heran. Loh, kok lampu ruang tamu mati ya? Perasaan udah dinyalain tadi. Segera aku mencoba menyalakan lampu ruang tamu. Sembari meraba-raba di mana stop kontak listriknya yang tidak terlihat karena gelap. Di mana sih? Ini apaan ya? Kok dingin? Ini dia. Aku pun berhasil menyalakan lampu itu. Dan kaget. Loh, Mama? Aduh, bikin kaget aja. Ngapain Mama duduk di sofa sambil lampunya dimatiin gelap gini lagi? Sejenak suasana sedikit hening. Mama pun menjawab, Hehe, iya dek, Mama lebih suka gelap. Kalau terang, Mama berasa capek nih. sejenak aku heran dengan jawaban Mama yang tidak biasa itu. Aku pun menjawab, Mah, kayaknya Mama harus ke dokter, Mah. Siapa tahu Mama sakit. Atau mata Mama terlalu capek kali lihat layar komputer mulu di kantor. Mama pun tersenyum. Dan tak lama tertawa. Hahaha, adek ini. Mama gak kenapa-napa kok. Mama sehat karena ada kamu, dek. Sekali lagi aku dibuat heran dengan jawaban Mama ini. Ya udah Mah, ayo tidur yuk. Ini udah jam 9:30 malam. Mama juga kan besok harus kerja, Mah. Mama pun menjawab, Iya, dek. Adek juga tidur ya, jangan begadang. iya Mah, jawabku. Kami pun masuk ke kamar masing-masing dan bersegera untuk tidur. Sembari berbaring di kasur. Sebelum tidur, aku menyempatkan untuk melihat HP-ku. Aneh. Biasanya jam segini grup rame nih. Tapi kok sepi? Sial. Sinyalnya gak ada. Kayaknya aku harus ganti kartu telepon deh. Sinyalnya jelek terus. Tak terasa aku pun terlelap tidur. Aku pun terbangun di malam hari. Aduh, pingin pipis lagi. Aku bangun dan keluar dari kamar untuk pergi ke toilet. Pingin pipis. Dan aku lihat ruang tamu serta ruang makan agak gelap dan sepi banget. Sepi. Iseng aku pun pergi melihat kamar Mama dan memastikan Mama sedang tidur dan tidak terganggu karena panggilan pipis ini. Di kamarnya, aku melihat Mama sedang tidur di atas kasurnya. Kali ini, lampunya tidak mati. Lampu kecil kamarnya menyala, sehingga tidak gelap seperti tadi. Dalam hati aku berkata, Mama lagi tidur. Kasihan dia, kecapean kerja keras sendirian semenjak Papa udah meninggal. Segera aku pun pergi ke toilet, karena rasa pingin pipis ini yang sudah bagaikan menahan air terjun yang besar.
Lega. Untung gak pipis di celana. Kalau iya, wah bahaya. Sesudah kencing, aku pun membuka pintu toilet. Dan kaget setengah mati melihat Mama berdiri tepat di depan pintu ini. Hah? Mama bikin kaget. Ih, kenapa Mama berdiri di depan pintu sih? Suasana sempat hening. Mama hanya diam. Kali ini aku berubah menjadi sedikit merinding. Mama hanya diam dan menatap ke mataku. Aku pun berkata, Mah? Mama kenapa? Suasana kembali hening. Mama hanya diam. Dalam hati, aku bertanya, ini Mama kok diam aja ya? Sekali lagi aku bertanya kepada Mama, Mah, Mama kenapa? Sakit? Atau lagi ada masalah di kantor? Aku pun memegang tangan Mama. Awalnya tangan Mama dingin. Aneh, dingin banget. Dia sakit kali ya. Tapi setelah ku pegang, lama-kelamaan berubah menjadi hangat. Aku pun berkata, ayo Mah, kita duduk di sofa saja. Aku mengajak Mama duduk di sofa. Kami pun saling diam, tidak ada yang berbicara. Suasana sempat hening. Tapi Mama pun memandang mataku. Mata kami bertemu dan aku bertanya dalam hati, ini perasaan aku aja atau mata Mama makin lama makin gelap ya? Kayak menghitam semuanya. Aku pun bingung, kaget, dan merinding saat melihat matanya. Suara pintu depan diketuk dengan kencang. Aku kaget dan memalingkan wajah dan berkata, itu siapa ya? Mah, larut malam gini kok ada yang ngetok pintu? Mama hanya terdiam dengan tatapan kosong. Ya udah deh, Ade bukain ya pintunya. Aku pun bergegas pergi ke arah ruang depan untuk melihat pintu. Tetapi aneh, rasanya kok malam-malam ada yang ngetuk pintu sih? Jarak aku dengan pintu depan hanya tinggal 4 langkah. Tapi aku berhenti dan berpikir dalam hati. Sebentar, ini jam berapa ya? Aku pun melihat jam dinding dan menunjukkan pukul 12:30 malam. Terus, siapa yang mengetuk pintu keras begini jam 12:30 malam? Untuk mengintip pun, aku tidak bisa, karena tidak ada jendela dekat pintu. Adrenalinku mulai naik. Mengingat bahwa kunci pagar sudah aku gembok dan tidak ada yang bisa masuk ataupun memanjat.
karena pagar yang dikelilingi kawat berduri sangat tidak mungkin untuk dipanjat. Aku pun semakin merinding, mengingat hanya aku dan Mama yang memegang kunci rumah. Aku pun tidak punya adik dan kakak. Adrenalinku semakin naik ketika mulai mendekati pintu. Dan mendengar suara perempuan yang sepertinya aku kenali. Semakin keras pintu itu diketuk, semakin cepat detak jantungku. Aku pun mulai menyentuh gagang pintu itu. Dingin. Ini sangat dingin. Semua bulu kuduku berdiri. Dan aku sangat merinding. Dengan memberanikan diri, aku berteriak, "Ini siapa ya? Ini siapa?" Teriakku kepada orang yang ada di belakang pintu. Semua pun suasana menjadi hening. Lalu terdengar suara, Dek, adek, dek, bukain pintunya nak, dek. Mama udah lama nunggu di luar, dek. Bukan main, aku pun kaget merinding. Dan badanku seakan-akan membeku. Bulu kuduku berdiri, mataku melotot, jantungku bergedup kencang. "Hah? Mama? Mama kan ada di dalam!" Teriakku sambil kepanikan dan aneh serta merinding. Wanita di luar pun menjawab, Enggak, dek, buka pintunya. Aku pun segera membuka kunci pintu karena kali ini aku merasa bahwa yang ada di luar itu benar Mama. Sembari aku merinding, aku pun membuka kuncinya. Setelah aku buka kuncinya, pintunya perlahan terbuka. Dan benar ternyata Mama ada di sana. Aku berdiri membeku, kaget karena apa yang telah terjadi. Dunia ini seakan-akan berhenti dan semua yang aku lihat seakan-akan hanya sebuah film yang aku tonton di ruang gelap. Tapi tidak lama aku pun merasakan tamparan kecil di pipi yang membuatku berhenti membeku dengan tatapan kosong. Ternyata itu Mama yang berusaha menyadarkanku. Dek, sadar, dek. Dek, sadar. Kamu kenapa, dek? Aku pun menghela nafas sembari masih merasakan detak jantungku yang kencang. Aku menatap mata Mama yang kali ini tidak membuatku aneh dengan tatapannya. Waktu berjalan. Aku pun berusaha menenangkan diri. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan semua hal ini. Sungguh lemas rasanya badan ini setelah mengingat apa yang telah aku alami ini. Hal yang tidak masuk akal. Ini serasa mimpi, dan aku merasa aku ingin segera bangun dari mimpi buruk ini. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan semua hal ini kepada Mama. Mama pun kaget mendengar ceritaku bahwa ada sosok lain dari Mama yang selama ini aku ajak bicara, bahkan aku sentuh tangannya. Tangan yang dingin.
Mamah pun berkata, Dek, kamu nggak lihat ya SMS Mama? "Hah? SMS apa, Mah?" jawabku. Mamah pun berkata, SMS kalau Mama nggak jadi pulang. Karena ada meeting kerja perusahaan sampai jam 11-an. Dan mungkin sampai ke rumah jam 12-an, Dek. bukan main aku kaget mendengar pernyataan Mama. Aku pun mengambil dan mengecek HP-ku. Dan benar saja, saat dibuka, banyak pesan yang masuk. Tapi pesan itu ditandai telah dibaca. Hah? Kapan aku buka HP dan baca pesannya ya? Perasaan dari tadi aku nggak dengar ada suara pesan masuk. HP-nya juga nggak digetarkan. Lalu aku sadar bahwa selama ini aku merasa seperti ada yang menutup telingaku. Malam pun berlalu. Sampai keesokan harinya, aku tetap mengingat kejadian kemarin. Dan mungkin tidak akan pernah terlupakan. Itulah pengalaman horor pertamaku. Horror Pods 001. Hey Joe, Dream Dream. Gua benci mengatakannya, tapi videonya udah habis. Ya, udah habis. Like jika kalian suka video ini, pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa sentil juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini dengan video-video menarik lainnya yang akan update pada setiap hari Minggu dan setiap minggu, catat seminggu ya. Nah, bagi kalian yang sudah meng-subscribe dari dulu channel ini, terima kasih karena kalian telah menemani channel ini dari nol sampai sekarang. And see you in the next video. Pow!